Ketua, sedikit Pak Prof. Sudah dulu Pak Arteria, terima kasih Pak Arteria. Karena waktu yang menentukan tanggal 25 pimpinan Juli itu Prof. Arteria, ini saya menarik Pak Ketua. Pak Arteria, tolong hargain saya. Sama Pak Ketua. Tolong hargain saya sebagai pimpinan Komisi 3 saat ini. Ya, saya hargai. Tolong hargain. Kalau Bapak memaksa terkait dengan apa yang punya hak para anggota sekalian, ya lanjutkan Pak. mau kapan selesai? Jadi gini aja, saudara, dari semua ini, saya tidak jawab satu persatu kenapa. Dari semua ini, kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin, itu hanya dua kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka, sehingga ditutup, itu ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara di stop, karena ini soal pelecehan, dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan Barada membela diri, tutup perkara. Tapi kan kita dan senario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada, ikut pada senario itu. Saya tidak percaya. Gitu. Sejak kapan? Tadi dari PKB tanya, sejak kapan si Pak Mahfud punya kayak? Sejak tanggal 13 itu saya bicara dari Madinah itu. Saya melihat di semua YouTube, kok baru LSM ya yang bicara, ini di mana semua, baru berikutnya muncul, sesudah itu muncul, sudah itu saya pulang, Kompolnas juga masuk ke skenario itu, tapi tanggal 24 saya bilang balik, belok, senarionya jangan itu, salah itu basis senarionya, gitu. Dan kita berdiskusi terus dengan Polri, dan Polri paham ini, paham, oh iya gitu. Bahkan skenario pertama kan baru di SP3 beberapa hari lalu, sesudah Sambo mengaku lebih dari seminggu baru dicabut tuh perkara. Harusnya begitu Sambo ngaku tuh gugur, dicabut langsung gitu. Nah, karena skenario pertama tuh masih ada juga yang ingin mengawal di tingkat-tingkat tertentu itu. Nah, oleh sebab itu saya bersyukur hari ini kita clear di DPR, semuanya sama pandangan kita bahwa ini harus diperbaiki. Saudara, tadi ada yang bertanya, Pak Mahfud, apa yang terjadi tanggal 8 sampai 10? Tuh, penembakan tanggal 8, kok diumumkan tanggal 11? Nah, itu yang menyebabkan saya juga mengubah skenario. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Komnas HAM, Pak, apa Pak? Bapak nyeliknya sudah banyak. Itu yang terjadi Jumat sampai Senin apa? Jawabnya cuma menggeleng, kita tahu. Saat itu saya tanya ke Pak, ini apa yang terjadi tanggal 8 sampai 11 ini, kok tidak ada keterangan, kok langsung masuk ke tanggal 11? Apa nih? Tanggal 10 sore, 8 sore, 9, 10, 11, apa tuh yang terjadi? Nah, baru ketemu sekarang kan, berdasar rangkuman video itu. Nah, dulu tidak ada, baru ini kan terbuka semua sesudah tanggal 8. Sesudah Barada bilang saya membunuh atas perintah. Tadinya saya membunuh sendiri, sekarang atas perintah, dan dia memberitahu siapa-siapa yang terlibat, besoknya tidak bisa ngelak, ngaku. Lahirlah di situ bayi itu, bayi tersangka itu. Kalau enggak, ini jadi dark number itu, perkara yang hilang, yang tidak diketahui pada akhirnya. Senarionya kan begitu. Nah, saudara sekalian, sebab itu saya mengucapkan terima kasih bahwa difahami apa yang kami lakukan. Pak, soal Satgas 303 itu Pak, ya, dan skema tentang skema tentang uang judi, uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu. Baru dengar itu, ya sesudah terbuka tanggal 18 kan itu baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar di telinga, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kata Pak Arsul Sani tadi, saya tidak akan masuk ke yang lain. Betul Pak Arsul. Saya memang nggak ke yang lain dulu lah. Ini perkara dulu, soal judi, soal narkoba itu nanti urusan terpisah dari ini. Tiba-tiba keluar ini tanggal 18 tuh gambar itu. Jadi kalau ditanya apa saran pemerintah, saran Kompolnas terhadap ini, belum. Baru 4 hari ke sekarang keluarnya. Dan itu hari libur semua, 3 harinya kan. Saya dengarnya tuh di Makassar Pak, sedang kunjungan kerja hari Jumat, loh kok ada gambar begini gitu. Besoknya muncul lagi gambar tandingannya. Kami belum menyikapi. Oleh sebab itu, maka jalan keluar yang diambil
oleh Komnas HAM sampai saat ini itu, satu, tidak menarik-narik ke hal lain dulu, termasuk judi sehingga kita bersepakat di Kompolnas kita berhenti bicara ini. Saya juga udah tidak bicara ini sejak beberapa hari, tapi setiap hari masih muncul kutipan lama. Saya baru hari ini bicara lagi sesudah tanggal 18 itu. Tanggal 20 sedikit ya, karena Metro wawancara tentang pembawaan hukum, tapi tidak dalam konteks perkaranya. Konteks ini disinggung gitu tentang carut marut penegakan hukum. Jadi ada dua, Pak. Yang jangka pendek ini kita terus mengawal Sambo. Kasus Sambo ini kan tugas saya juga, mungkin Kompolnas bisa selesai tugasnya, tapi saya juga mengawas di kejaksaan sesudah ini. Kalau main-main di situ ya saya teriak lagi. Kalau masih ada yang belok-belokan di situ, sampai nanti masuk ke pengadilan. Ini jangka pendeknya ini. Jangka menengahnya tadi Bapak sekalian, kita menyiapkan memorandum untuk pembenahan polisi secara internal. Memorandum itu disusun dari apa? Dari peristiwa ini, dari sidang DPR hari ini dengan saya catat tadi ini bisa bagian dari memorandum. Kemudian dari satu berkas itu disampaikan oleh Purnawirawan Polri bintang 2, bintang 3, bintang 4 bahkan. Kapolri masuk. Itu semua jadi memorandum, tapi untuk pembenahan internal. Adapun kalau ada yang menginginkan Kapolri harus di bawah menteri. Nah itu agenda lain, itu agenda politik bapak-bapak. Kita tidak masuk terlalu jauh ke situ. Ya, nanti biar DPR itu urusan politik yang lebih berat jaringannya gitu. Kalau kita internal misalnya, organisasinya diperbaiki dong, itu reposisi dong. Ini jangan ke sini dan seterusnya. Itu nanti akan ada memorandum yang kami siapkan berdasar bahan-bahan ini. Tapi yang Sambo kita sudah anggap cukup peran Kompolnas itu. Pak, tadi ada anggaran Kompolnas. Anggaran Kompolnas itu besar enggak? Kecil, Pak. Anggaran Kompolnas itu enggak salah 14 miliar aja, Pak. Setahun, Pak. Itu sudah termasuk overhead. Gaji Kompolnasnya, pegawainya, mobilnya, biaya operasionalnya kecil. Jadi tidak bisa juga lalu ada apa-apa langsung ke sana. Kadang-kala kita minta sponsor ke BIN misalnya yang punya dana penggalangan. Saya cerita, Pak ini ada begini, kita perlu dana, tidak ada, Pak. BIN turun, ini dana penggalangan, Pak. Itu bisa. Yang penting dipertanggungjawabkan pengeluarannya itu sekurang-kurangnya secara internal. Kemudian Bapak, saya yang terakhir ingin nyatakan, Bapak kalau bicara potret polisi di Indonesia itu sebenarnya kalau bicara masyarakat, memandang polisi itu sangat bagus dan sangat perlu. Masyarakat ya, kita di sini kan lain elit. Di mana itu? Hasil survei, Pak. Polisi itu terbaik nomor 1 dari 4 aparat penegak hukum. 4 penegak hukum untuk polisi, jaksa, pengadilan, KPK. Yang tertinggi itu polisi terus. Tapi kalau institusi pemerintahan yang terbaik selalu nomor 1 TNI. Ini dari survei-survei yang kredibel. Tapi kalau di penegak hukum yang terbaik Polri. Nah oleh sebab itu saya katakan ketika pemerintah itu mendapat penilaian terbaiknya, Presiden Jokowi selama 7 tahun mendapat penilaian terbaiknya pada bulan Februari tahun 2022 itu Polkam itu nomor 1 yang paling tinggi memberi kontribusi pada rata kepercayaan publik kepada presiden, kepada pemerintah 73, kontribusi Polkam itu 78 di atas rata-rata. Itu lihat di harian Kompas Februari, 3 Februari tahun 2000. Itu terbaiknya sepanjang itu. Jadi polisi ini penting gitu. Bahwa ada masalah ini justru itu mari kita jaga sama-sama agar kebanggaan rakyat tadi Pak Trimedia dan yang bangga punya polisi kita jaga, kita kembalikan gitu.
ini semua, karena ini tanggung jawab kita bersama. Sehingga saya ingin menutup ini dengan mengutip dan memodifikasi apa yang pernah dikatakan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Taimiyah, yang bilang gini, dia situ nasana bi imamin jahil afdalu min lailatin bila imam. Kira-kira kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi. Bayangin Bapak, tidak ada polisi satu malam mogok gitu. Malam aja, paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang ngelayani orang desa tidak ada, ngurusi kebakaran tidak ada, ngurusi pembunuhan tidak ada, besoknya hilang udah. Oleh sebab itu mari kita kembalikan sama-sama ini. Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi yang kasus Sambo ini kita ya kejar. Pak Ketua, sedikit Pak, Prof. Sudah dulu Pak Arteria, terima kasih Pak Arteria, karena waktu yang menentukan tanggal 25 pimpinan. Juli itu, Prof. Arteria, Ini saya menarik Pak Ketua. Pak Arteria, tolong hargain saya. Sama Pak Ketua. Tolong hargain saya sebagai pimpinan Komisi 3 saat ini. Ya, saya hargai. Tolong hargain. Kalau Bapak memaksa terkait dengan apa yang punya hak para anggota sekalian, Ya, lanjutkan Pak. mau kapan selesai? Iya, Bukan, ini siap. saya hanya pertanyaan ya dan tidak. Pak Arteria, terima kasih. Pak Mahfud, terima kasih Apa terima atas kasihnya? penyampaiannya. Kami berharap atas penyampaian Pak Mahfud ini membuka tabir, dan terima kasih sudah memberikan satu informasi ke masyarakat tentang kasus yang melelahkan Republik ini. Jangan sampai melebar kemana-mana. Pak Arteria menyampaikan hal demikian juga luar biasa, karena ini ada momentum pada saat rapat pada hari Rabu. Teman-teman bisa langsung kepada kepolisian, dan hal-hal terkait lanjutan pada teman-teman yang lain kepada Komnas HAM dan LPSK. Kita break sementara untuk makan siang dan isoma, karena saya dari tadi mau kencing susah karena nggak ada orang yang lain. Terima kasih Pak Mahfud, silakan, dan kita tutup untuk sementara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.